Alas kaki yang kini termasuk barang fashion sejatinya berfungsi untuk melindungi kaki kita dari panas, kotoran, maupun benda-benda yang bisa bikin kaki kita terluka. Makanya kita harus pilih alas kaki sesuai kebutuhan. Gak cuma alas kakinya saja ya, pelengkap ataupun peralatan untuk merawat alas kaki juga perlu nih supaya kaki kita tetap sehat dan bebas bakteri. Gak mau kan kaki kita jadi bau gara-gara kita salah pilih atau malas merawat alas kaki? Langsung saja deh kita saksikan episode pelayan kaki hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Kalau teman-teman pengen pakai alas kaki bernuansa tradisional Jepang, sandal kayu ini bisa menjadi pilihan nih. Namanya geta. Biasanya orang Jepang menggunakan geta saat memakai kimono atau yukata. Zaman dulu geta dipakai oleh para petani saat menanam padi di sawah yang selalu berair. Tujuannya sih supaya kaki tetap bersih dan kering. Geta biasanya dibuat dengan ketinggian 4-5 cm. Fungsinya supaya kain kimono nggak kotor terkena tanah waktu berjalan. Unyil mau lihat proses bikin sandal kayunya nih. Yuk kita kemon. Ini dia toko plus workshop sandal kayu geta. Tuh lihat aja, lucu dan beragam kan jenis dan motif sandalnya. Semuanya dibuat dari kayu asli loh. Jenisnya Japanese cedar atau pohon cemara. Ada juga yang dari kayu hinoki. Kayu hinoki dan pohon cemara dipilih karena mudah untuk dibentuk. Semua jenis kayu yang digunakan berasal dari daerah kita sini, alias lokalan punya. Soalnya kan di sini masih gampang ditemukan hutan dan pepohonan. Tahap pertama, kayu diserut pakai mesin hingga berbentuk lengkungan seperti ini. Nah, bagian yang melengkung lah yang menjadi bagian sisi atas sendalnya nanti. Kalau mesin yang ini fungsinya untuk mengebor kayu. Pengeboran pertama untuk membentuk motif bergaris dan sebuah lekukan. Nantinya bagian ini yang bakal dipasang sol. Kalau bor yang kedua ini fungsinya untuk memotong pola sisi kayu supaya bentuknya lebih mengikuti lekukan kaki. Ada yang dibakar-bakar segala sih. Nanti sendal kayunya bisa-bisa malah jadi arang lagi. Tenang. Yang dibakar itu bagian yang masih kasar kok. Sisa serbuk kayu ini selain bikin sendal jadi nggak rapi, juga bisa melukai tangan pengrajinnya. Jadi dengan dibakar, permukaan yang kasar jadi halus. Selain itu warna dari bekas bakarannya justru menjadi motif alami. Habis dibakar, lanjut ke pelubangan untuk tempat pemasangan tali penjepit sendalnya. Industri pembuatan geta ini sudah berusia 70 tahun loh, dan sudah masuk ke generasi ketiga. Per bulannya, workshop ini bisa memproduksi geta sekitar 2.500 pasang. Banyak banget kan? Pemasarannya juga sudah ke seluruh Jepang. Geta yang sudah diberi sol bawahnya tinggal dipasang saja talinya. Jadi seperti ini. Tali penjepitnya terbuat dari bahan untuk membuat kimono. Pemasangan tali juga harus memperhatikan besar kaki pemakai. Geta model anak-anak sampai laki-laki dewasa ada di sini. Jadi siapa saja bisa berburu geta di toko ini. Workshop ini jadi salah satu yang masih bertahan sejak abad ke-19. Sebenarnya dulu di wilayah Hita ada sekitar 200 workshop geta. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, jumlahnya terus berkurang menjadi tinggal 10 workshop saja. Teman-teman tahu nggak kenapa kita harus pakai kaos kaki saat memakai sepatu? Bukan sekedar buat gaya-gayaan ya. Kaos kaki berguna untuk menjaga kaki kita dari bakteri dan jamur. Saat berkeringat, kaki kita jadi sarang sempurna untuk bakteri dan jamur. Kalau kaos kaki yang ini sih beda dengan kaos kaki biasa.
Meskipun tampak sama, ini adalah kaos kaki halal pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Produksinya juga di Indonesia loh, tepatnya di sekitaran kota Bandung. Yuk kita kemon. Nah ini nih pabrik kaos kakinya. Bikinnya sudah pakai mesin semua loh. Pabrik yang sudah beroperasi sejak tahun 2011 ini menggunakan 300 mesin untuk memproduksi 1 juta pasang kaos kaki per bulan. Supaya bisa elastis saat digunakan, pembuatan kaos kaki menggunakan 3 jenis benang. Ada benang karet, spandex, dan benang nilon atau katun. Bahan spandex lah yang bikin kaos kaki jadi elastis. Dengan mesin rajut ini, benang akan otomatis membentuk kaos kaki. Mesin ini bisa membuat 1 kaos kaki selama 3 menit. Kalau sudah jadi, kaos kaki bakal lewat ke tabung transparan ini dan jatuh ke tempat penampungan. Oh iya, kaos kaki yang diproduksi di sini ada sertifikat halal dari MUI loh. Kaos kaki dibuat menggunakan bahan-bahan yang gak mengandung babi ataupun alkohol. Selain bahan, mesin-mesinnya juga bebas dari babi dan alkohol juga. Misalnya, bagian sikat di mesin rajut ini biasanya menggunakan bulu babi, tapi di sini memakai bulu ekor kuda. Kaos kaki yang keluar dari mesin, bagian ujungnya masih tertutup. Jadi, masih harus dijahit ujungnya pakai mesin ini. Sementara untuk kaos kaki yang jempolnya terpisah, harus dijahit secara manual. Kaki yang berkeringat memicu munculnya bakteri yang bikin kaki kita jadi gampang bau. Kalau kaos kaki ini sih sudah antibakteri, jadi nggak bakal bau deh. Soalnya sebelum diproduksi, benangnya sudah dicelupkan ke cairan kimia antibakteri. Kaos kaki yang sudah ditutup ujungnya masih harus dihaluskan dulu ya, biar nggak kusut. Tenang, gak disetrikain satu-satu kok. Kaos kakinya ditaruh di lempengan besi berbentuk kaki, lalu dimasukkan ke mesin steam. Dulunya sih menghaluskan kaos kaki pakai alat kukus manual. Tapi kalau pakai alat ini lebih cepat. Selain bahan antibakteri, pabrik ini juga menggunakan cairan kimia yang bikin kaos kaki cocok dipakai kapanpun. Pas cuaca panas, bikin kaki adem. Kalau cuaca dingin, bikin kaki terasa hangat. Tapi memang ada batasnya. Maksimal 20 kali cuci. Kandungan kimia yang bikin kaos kaki cocok di segala cuaca juga bakal hilang. Pabrik ini sudah punya lebih dari 800 motif kaos kaki loh. Di antaranya ada motif batik khas Nusantara. Keren kan? Saking kreatifnya, pabrik ini juga bikin kaos kaki khusus untuk wudhu. Jadi bagian ujung kaos kakinya bisa dibuka dan ditarik sampai pangkal kaki. Gak perlu repot nyopot kaos kaki kalau mau wudhu deh. Wah, kok ada mukanya Den Unyil di kaos kaki? Pak Oga juga mau dibikinin kaos kaki kayak gini. Den Unyil curang nih. Aduh, tolong. Siapa nih nutupin muka Oga nih? Tolong. Ya ampun. Aduh, Pak Oga, kenapa lagi sih? Lega. Untung ada Den Unyil. Hampir aja Pak Oga sesek napas. Kalau teman-teman mau pakai alas kaki, harus pilih sesuai kebutuhan ya. Misalnya saat beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya pakai kaos kaki boot kayak gini. Supaya kaki kita terlindung dari ranting, kayu, bebatuan, ataupun lumpur dan tanah. Selain itu, kaki kita jadi nggak kotor juga kan? Sepatu boot ini terbuat dari plastik sehingga ringan saat digunakan. Walaupun dari plastik, dipakainya tetap nyaman kok. Kalau nggak percaya, mendingan ikut Unyil ke pabriknya aja deh. Yuk, kita kemon. Bahan utama untuk membuat sepatu boot adalah biji plastik kayak gini. Biji plastik yang digunakan masih murni loh, bukan yang hasil daur ulang. Dengan biji plastik murni, warna yang dihasilkan nanti lebih cerah. Sementara kalau pakai biji plastik daur ulang, warnanya agak pudar. Biji plastiknya tinggal dilelehin aja nih. Ada banyak jenis biji plastik.
Kalau untuk sepatu boot, biji plastiknya sama dengan bahan utama pembuatan pipa air, yaitu jenis PVC alias polyvinyl klorida. Pipa air kan biasanya kaku ya. Supaya lentur, biji plastik PVC-nya harus dilelehkan dengan minyak khusus. Tapi kalau sepatunya dijemur selama 3 tahun berturut-turut, lenturnya bisa hilang dan berubah menjadi keras, kayak pipa air gitu. Nah, biar dipakainya nggak sakit, di dalam boots sudah ada kain khusus nih. Jadi, selama sepatunya pas di kaki, kakinya nggak lecet deh. Sepatu boot kayak gini bisa dipakai saat kondisi apapun di luar rumah. Ke sawah, ke ladang, di taman, di hutan, dan di tempat yang sekiranya bikin kaki kita kotor dan terluka. Tidak cuma badan saja yang bisa keringetan, aktivitas sehari-hari yang padat juga bisa bikin kaki kita berkeringat. Nah, ini nih yang suka bikin sepatu kita punya aroma yang tidak sedap. Waduh, gawat juga nih. Tenang, Unyil punya solusinya. Ada parfum khusus sepatu nih. Wah, kira-kira bedanya apa ya sama parfum biasa? Yaudah, yuk kita kemon. Gah, ini bau apaan ya? Perasaan kita kagak ngelewatin tong sampah. Kok bau banget sampah dari tadi? Udah sikat gigi belum sih? Apaan sih, Po? Bukan bau mulut ini, tapi sendal Oga yang bau, Po. Maaf ya, Po. Pantesan aja dari tadi baunya ambreng-ambrengan. Asem banget. Udah dah, turun di sini aja. Kagak nyaman nih ayah sebagai penumpang. Po Ipe, bayar beca pakai beras aja, so nggak nyaman segala. Udah, Oga aja yang turun. Lah. Hei, Oga, jangan turun kah? Aduh, terus bagaimana ini becanya? Aduh, tolong! Nah, kita mulai racik yuk parfum sepatunya. Pertama, kita tuang dulu cairan etanolnya. Etanol ini berfungsi sebagai pelarut atau pengikat wangi parfum agar tidak cepat hilang. Kalau sudah, tinggal kita masukkan deh bahan-bahan lain, seperti fragrance oil atau bibit parfum dan penguat. Selain itu, ada antiseptik dan pelembab juga. Nah, 2 hal ini yang membedakan parfum untuk kaki dan badan. Setelah diracik, tinggal kita aduk-aduk deh. Rumah produksi parfum sepatu di Tangerang ini bisa menghasilkan hingga 3.000 botol dalam 1 bulan loh. Wah, banyak banget kan? Yuk, kita packing. Parfum sepatu yang mulai diproduksi tahun 2018 ini sudah dijual secara online. Jadi bisa dipesan dari seluruh Indonesia deh. Oh iya, varian aromanya juga banyak nih. Ada sekitar 10 aroma. Wih, banyak ya. Ada aroma melon, apel, permen karet, baby powder, sampai aroma bunga seperti mawar dan jasmin. Wah, Unyil mau coba yang mana ya? Cara pakai parfum sepatunya juga gampang banget kok. Tinggal disemprotkan saja di bagian dalam dan luar sepatu beberapa kali. Terus diamkan deh selama 1 menit biar wanginya maksimal. Nah, sepatunya sudah siap pakai nih. Yang pasti sih bebas bau dan wangi. Ayo Gah, semprot terus biar makin wangi ini ayah. Po Ipe, ini nyemprot minyak wangi apa fogging nyamuk sih? Banyak amat. Alah, udah biarin dah. Biar masih wangi sampai acara kondangan minggu depan. Ayo buruan. Waduh, kalau buat sampai minggu depan sih, centelin kapur baru saja, Po. Dijamin wanginya sampai sebulan. Ide, sembarangan aja. Udah nih, semprot lagi. Nih, kepala juga nih. Loh, mumpung gratis Ipe, parfumnya. kok pakai parfum Unyil sih? Minta dikit doang, Nyil. Pelit banget sih. Ya, minta sih minta, Po. Cuma itu kan parfum khusus buat sepatu Unyil. Ini buat sepatu. Waduh, udah dipakai sekujur badan ini. Bagaimana nih, Gah? Udah, nggak apa-apa, Po. Orang juga nggak bisa bedain bau badan sama bau kaki Po Ipe. Mirip-mirip sih. Iya. Unyil paling sebel nih kalau sepatu basah gara-gara kehujanan atau nggak sengaja lewat di tempat becek.
Ban sepatunya tebal, bikin sepatu jadi susah kering. Mau dijemur, mataharinya juga jarang nongol. Ada yang senasib sama Unyil? Tapi tenang, Unyil punya solusinya kok. Biar sepatu cepat kering tanpa perlu menunggu matahari muncul. Ini dia, lemari pengering sepatu, nggak pakai ribet. Sudah serba otomatis loh, juga muat banyak. Cekidot yuk ke bengkel produksinya di Sidoarjo, Jawa Timur. Yuk kita kemon. Ini dia bahan pembuatnya. Pipa-pipa besi berbagai bentuk yang dipilih sebagai rangka. Pipa besi dipilih karena punya tekstur yang kokoh, juga tahan panas dan api. Ada juga lembaran logam seperti senggal valum dan stainless steel. Untuk lembaran senggal valum atau sering disebut baja ringan ini digunakan sebagai lapisan dalam dinding lemari pengering. Senggal valum punya kelebihan mampu menyerap panas, sehingga pemanasan bisa lebih cepat dan bertahan lama. Kalau bagian luar bodi lemari pengering pakai material stainless steel ini. Selain bikin tampilan lebih elegan dan mengkilap, material stainless juga tahan karat. Udah gitu bisa memantulkan panas. Jadi panas dari dalam lemari nggak gampang keluar deh. Dibanding senggal valum yang fleksibel, material stainless memang lebih tebal dan kaku. Jadi perlu teknik khusus untuk bikin lakukan yang dilakukan secara manual. Dan juga dengan alat kayak gini. Lanjut. Bikin pintunya yuk. Yang lagi dipotong ini material glass wool. Glass wool berasal dari serat kaca bertekstur menyerupai bulu domba atau wool. Material ini dikenal sebagai peredam panas yang sangat bagus loh. Makanya dipakai sebagai lapisan dalam pintunya. Oh iya, pintu ini dilengkapi kaca juga nih. Biar langsung kelihatan bagian dalam lemari tanpa perlu buka-buka pintu lagi. Kan kalau sering dibuka, suhu dalam lemari bakal terus berubah dan mengganggu proses pengeringan. Lanjut, ada bagian rak sepatu. Dibuat dari pipa besi kotak yang dipotong dan disambung menggunakan teknik pengelasan. Rak-rak ini bakal jadi alas sepatu yang dikeringkan. Bobotnya yang ringan bikin raknya gampang dibongkar pasang dan bisa disesuaikan sama ukuran sepatu yang akan dikeringkan. Di bagian atas lemari pengering dilengkapi sama komponen-komponen elektronik, mulai dari saklar on-off, pengatur suhu, alat pengatur waktu, dan lampu indikator sebagai tanda kalau mesin sedang bekerja. Ada juga kipas sirkulasi udara yang berfungsi mengeluarkan uap air yang muncul saat sepatu basah dikeringkan. Dengan modal yang bertingkat seperti ini, lemari pengering bisa memuat sampai 15 pasang sepatu sekaligus loh. Wih, keren. Lanjut, lemari pengering sepatu yang sudah jadi perlu dicek dulu nih. Apakah setiap komponen yang sudah dirakit bisa berfungsi dengan baik? Ada dua sumber daya yang dipakai, gas dan listrik. Listrik digunakan sebagai pembangkit komponen elektrik. Lalu ada alat termokontroller yang bisa mengatur suhu lemari pengering sesuai keinginan. Cara kerjanya dengan mengendalikan nyala tungku api. Yap, di bagian paling bawah lemari terdapat tungku api sebagai sumber pemanas lemari. Ya, mirip sama kompor yang pakai gas LPG. Alat termokontroller ini bakal mengatur aliran gas, sehingga nyala api bisa dinyala matikan otomatis kalau suhu sudah dicapai. Cek juga kipas pembuangannya ya. Adanya kipas ini juga bertujuan membuang uap air keluar lemari. Jadi sepatu lebih cepat kering deh. Lalu cek bagian seal pada bodi yang terbuat dari selang asbes tahan api. Fungsinya untuk menahan udara panas bocor dari sela-sela pintu. Sip deh, kalau gitu lemari pengering sepatunya siap untuk digunakan. Oh iya, perlu teman-teman ingat, sepatu yang basah bisa jadi sumber penyakit loh. Sepatu yang basah karena hujan, kalau tidak cepat dikeringkan bisa lembab dan menjadi sarang bakteri penyebab bau kaki. Selain itu, kaki juga beresiko terserang kutu air dan jamur. Cirinya muncul rasa gatal dan kulit jadi pecah-pecah deh. Wah, dijamin bikin gak nyaman tuh. Jadi, jangan sepelekan lagi sepatu yang basah ya. Kalau sudah ada lemari pengering sepatu yang canggih ini, dijamin sudah gak perlu khawatir lagi deh. Mantap! Yuk, kita kemon!
Memilih alas kaki yang tepat sesuai kebutuhan penting banget supaya kaki kita tetap nyaman saat beraktivitas. Perawatannya juga gak kalah penting supaya alas kaki kita awet terus. Kalau alas kaki kita cepat rusak, kan jadinya boros. Usai sudah episode Si Unyil hari ini ya. Saksikan terus Si Unyil setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang di Trans 7. Sampai jumpa.